Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda, dan semoga juga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Mahar Darah. Jalan setapak menuju rumah Sari basah oleh gerimis sore. Pandu menapaki tiap langkah dengan hati yang berdebar, bukan hanya karena gugup, tapi juga karena udara di ujung desa ini terasa aneh, dingin menusuk meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Rumah joglo di hadapannya berdiri anggun sekaligus angker, tiang-tiang kayu jati hitam mengkilap karena hujan, dan di terasnya terpajang patung macan hitam seukuran manusia. Mata patung itu seperti memantulkan cahaya petir yang sesekali membelah langit. Nyai Rasmi, calon ibu mertuanya, muncul di depan pintu, rambutnya digulung rapi, wajahnya putih pucat, matanya tajam seperti sedang menimbang-nimbang harga seseorang. Senyum yang ia berikan tipis sekali, nyaris tak menggerakkan bibir. "Masuklah, Pandu." Suaranya lirih, tapi setiap hurufnya seperti menggema di ruang kepala. Di dalam aroma dupa bercampur dengan bau tanah basah. Pandu duduk di kursi ukiran, sementara di sudut ruangan seekor kucing hitam meringkuk, namun matanya tetap terbuka, menatapnya tanpa berkedip. Sari muncul dari balik tirai, anggun dalam kebaya merah marun. Senyumnya hangat, membuat Pandu sedikit lupa pada rasa cemas yang merambat di punggungnya. Prosesi lamaran pun dimulai, sederhana, namun syarat tatapan yang tak bisa ia artikan. Saat cincin melingkar di jari Sari, petir menyambar begitu keras, hingga kaca jendela bergetar. Pandu terkejut, namun Nyai Rasmi justru tersenyum puas. Senyum yang terasa seperti pertanda, bukan sekadar restu. Di luar gerimis belum mereda. Di kejauhan, Pandu sempat melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jalan, tinggi, kurus, dan tak bergerak sedikit pun. Saat ia berkedip, bayangan itu sudah lenyap, meninggalkan tanya yang akan membayanginya jauh setelah hari lamaran itu berakhir. Hujan malam itu seperti tak mau berhenti. Rintiknya berubah menjadi deras yang menghantam atap joglo dengan irama tak beraturan, diselingi gelegar petir yang sesekali membuat seluruh ruangan bergetar. Pandu terbaring di ranjang kayu berukir, matanya terbuka lebar. Sari di sebelahnya sudah tertidur, napasnya teratur, wajahnya tenang. Namun Pandu merasa seolah ada yang ikut bernapas di sudut ruangan. Ritmenya berat dan lambat, bukan milik mereka berdua. Di luar, tirai tipis di depan jendela bergoyang, meski tak ada angin yang masuk. Pandu menatap, mencoba meyakinkan diri, itu hanya karena bocor di sudut kusen. Tapi lalu, tok, tok, tok. Suara langkah berat terdengar di teras, seperti kuku yang mengetuk papan. Ia menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu sesuatu, entah apa, menggores kayu pintu perlahan, meninggalkan suara serak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pandu duduk, hampir membangunkan Sari, tapi kemudian Nyai Rasmi terdengar melantunkan tembang Jawa lirih dari ruang tengah. Suara itu bukan suara manusia biasa, terdengar seakan datang dari perut bumi, berat dan penuh gema. Petir menyambar lagi, dan di sela cahaya yang menembus celah pintu, Pandu melihat bayangan besar berkepala hewan, dengan telinga yang runcing dan rahang panjang, berdiri tak bergerak. Ketika petir mereda, bayangan itu sudah hilang, tapi bau anyir dan kemenyan tertinggal menyusup ke paru-parunya. Pandu menggenggam erat selimut, memejamkan mata, berharap bisa kembali tidur. Tapi dari luar, suara langkah itu kembali, kini menjauh mengitari rumah, seakan sedang mengukur lingkar hidupnya. Langit di atas desa berubah menjadi hitam pekat, seolah hujan sore tadi hanya pembuka untuk malam yang lebih kelam. Pandu terbangun lagi, kali ini bukan karena petir, melainkan oleh suara gamelan. Bukan suara gamelan yang seperti di pesta pernikahan. Nada-nadanya lambat, berat, dan sumbang, seakan setiap dentingan mengandung doa atau kutukan. Suara itu datang dari luar rumah, menembus dinding kayu yang basah oleh hujan. Dengan langkah pelan Pandu keluar dari kamar. Sari masih terlelap, lampu di ruang tengah bergoyang, ditiup angin dari celah pintu.
Nyai Rasmi tak terlihat. Ia membuka sedikit pintu depan. Udara dingin dan lembab menyergap, disertai aroma kemenyan yang menusuk. Di kejauhan di jalan tanah yang mengarah ke hutan, Pandu melihat barisan orang berjalan perlahan. Mereka mengenakan jarit gelap, wajah tertutup tudung kain. Di tangan mereka, masing-masing membawa sesaji, kendi tanah, kelapa dan anyaman janur. Di depan barisan, seorang pria tinggi berbalut kain putih menabuh gong kecil. Setiap hentakan gong diikuti satu kilatan petir di langit. Pandu mematung, tapi saat salah satu dari mereka menoleh, pandangan matanya langsung bertemu dengan dua titik merah menyala di balik tudung itu. Jantung Pandu berdegup kencang. Ia menutup pintu dengan hati-hati, tapi sebelum benar-benar rapat, ia melihat sesuatu berdiri di tepi hutan, jauh di belakang barisan. Seekor macan hitam raksasa, diam, tapi matanya mengikuti langkah para pembawa sesaji, dan kini juga menatapnya. Pandu mundur menelan ludah. Dari luar suara gamelan semakin jauh. Tetapi anehnya, gema gending itu masih terdengar di dalam rumah, mengelilinginya. Seolah nada-nada itu sudah menemukan jalan untuk masuk dan tak berniat pergi. Pagi itu hujan semalam masih menyisakan genangan di tanah, dan udara desa dipenuhi aroma tanah basah yang bercampur samar dengan bau dupa. Sari tiba-tiba mengajak Pandu keluar. Katanya ingin memperkenalkannya pada pasar malam yang selalu ada di ujung desa. Pandu mengernyit. Malam, padahal matahari baru condong ke barat, tetapi Sari hanya tersenyum samar, lalu menggami tangannya. Jalan setapak yang mereka lalui terasa makin asing. Pohon-pohon di kiri kanan jalan tampak lebih rapat. Daunnya memayungi seakan menutup cahaya. Saat mereka tiba di sebuah tanah lapang, Pandu tertegun. Puluhan lampu minyak tergantung pada bambu, menyinari deretan lapak yang menjual benda-benda aneh. Kendi kecil berisi cairan merah pekat, kalung dari gigi hewan yang sudah menguning, janur kuning yang diikat dengan benang hitam. Para pedagangnya berwajah pucat, kulit mereka seperti tak pernah disentuh matahari. Pandu merasakan hawa dingin yang berbeda, dingin yang merayap di bawah kulit. Beberapa pembeli lewat, tetapi langkah mereka nyaris tak bersuara, meski tanah becek. Saat Pandu memperhatikan lebih dekat, ia menyadari kaki mereka tak menyentuh tanah. Seorang pedagang tua menatapnya, lalu berkata dengan suara bergetar namun tajam, "Baru pertama kali datang ya? Hati-hati memilih, karena barang yang terbeli tak selalu bisa dikembalikan." Sari menarik Pandu menjauh sebelum ia sempat bertanya. Pandu masih menoleh ke belakang, tapi lapak itu sudah hilang, seolah menyatu dengan gelap di antara pepohonan. Langkah mereka berakhir di sebuah tenda besar dari kain merah. Dari dalam, terdengar suara gamelan yang sama dengan malam kemarin, lambat, berat, dan memanggil sesuatu yang tak terlihat. Pandu menelan ludah. Ia sadar, pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, tapi pintu untuk sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar dari manusia. Sehari setelah kunjungan ke pasar aneh itu, Pandu duduk sendirian di kamar. Matanya tak lepas dari lemari jati besar di sudut. Pintu lemari itu sedikit terbuka, dan di balik celahnya, ia melihat kilau kuning yang menyilaukan. Rasa penasaran menekan logika. Ia bangkit, lalu perlahan membuka pintunya. Di dalam tersusun rapi tumpukan keping emas kuno. Beberapa di antaranya sudah aus dimakan waktu, namun kilaunya tetap tajam. Ia mengambil satu keping dan menimbangnya. Berat, dingin dan nyata. Yang membuatnya tertegun, di bawah tumpukan emas itu, ada kain mori yang dililit rapat, basah oleh cairan kemerahan yang sudah mengering di beberapa bagian. Ia buru-buru menutup lemari, nafasnya memburu. Tak lama Sari muncul sambil membawa teh. Pandu mencoba bertanya santai, "Ini semua dari mana?" Sari tersenyum samar, matanya tak benar-benar menatap Pandu. "Rezeki itu ada yang mengatur. Asal kita tahu caranya, tidak akan pernah habis." Kalimat itu menempel di kepala Pandu seperti gema yang tak mau hilang. Malamnya, ia sengaja membuka lemari lagi. Tumpukan emas itu tetap sama, utuh seperti pagi tadi. Meski ia sudah mengambil satu keping dan menyelipkannya di saku celananya. Di luar hujan mulai turun, petir menyambar.
Dan entah kenapa Pandu merasa ada suara berat mengembuskan napas dari balik lemari, hangat dan beraroma anyir, seperti hewan besar yang sedang mengintai. Hujan sore itu turun pelan, menetes dari ujung atap joglo seperti suara jam pasir yang membalik. Pandu tengah duduk di teras, memandangi halaman berlumpur. Ketika kabar duka menyusup lewat bisik-bisik tetangga, Pak Wiryo, lelaki parubaya yang tinggal 3 rumah dari sini, ditemukan meninggal mendadak. Tak ada tanda luka, tak ada riwayat sakit. Rasa penasaran bercampur gelisah membuat Pandu ikut melayat. Rumah almarhum dipenuhi bau kemenyan yang pekat, lebih menusuk daripada lazimnya hajatan duka. Di pintu tergantung selai janur kuning yang ujungnya basah oleh bercak merah kecoklatan. Pandu menatapnya lama. Darah. Tatapan Nyai Rasmi yang tiba-tiba muncul di sampingnya membuat dadanya mengeras. Kalau melihat janur itu jangan lama-lama, Pandu. Ada mata yang tak suka diperhatikan. Ucapnya pelan, hampir seperti ancaman yang dibungkus senyum. Sepanjang prosesi Pandu merasa seperti ada yang mengamati dari luar rumah. Sekilas ia menangkap siluet macan besar di balik tirai hujan. Matanya memantulkan cahaya obor. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Tapi hawa tebal seperti napas binatang tetap tertinggal di tengkuknya. Malamnya Pandu menceritakan janur berdarah itu pada Sari. Namun Sari hanya menunduk, mengusap jari-jari Pandu lalu berkata lirih, janur itu bukan pertanda kematian, tapi undangan. Di luar, hujan merayap menjadi badai. Pandu tak tahu. Tapi di sudut atap rumahnya sendiri, janur kuning baru saja tergantung. Dan kali ini, bercak merahnya masih basah. Malam itu di rumah joglo terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah reda, tapi udara tetap basah dan berat, seolah menyimpan uap dari rahasia yang terlalu lama tersembunyi. Pandu terbangun karena mendengar bunyi kring, kring. Seperti lonceng kecil yang dipukul pelan. Sumbernya samar, tapi ia yakin datang dari kamar belakang. Kamar yang selalu terkunci dan tak pernah dibuka Nyai Rasmi. Rasa penasaran mendorongnya bangun. Lantai kayu berderit pelan setiap ia melangkah. Ketika sampai di depan pintu kamar belakang, ia menemukan kuncinya sudah tergantung di lubang, seolah memang menunggu untuk diputar. Dengan napas tertahan, Pandu memutar kunci itu. Pintu berdecit terbuka, menguak ruang remang yang hanya diterangi satu lampu minyak. Bau anyir bercampur kemenyan segera menusuk hidungnya. Di tengah ruangan terhampar tikar pandan dengan sesaji, kepala kambing yang matanya masih terbuka, kendi tanah berisi cairan merah pekat, dan patung macan hitam sebesar anak kecil. Dindingnya penuh coretan aksara Jawa kuno. Beberapa ditulis dengan cairan yang sudah mengering menjadi coklat gelap. Pandu melangkah masuk, tapi tiba-tiba bisikan lirih terdengar tepat di telinganya. Bukan satu suara, melainkan puluhan berlapis-lapis mengucapkan namanya. Pandu, Pandu, giliranmu sudah dekat. Jantungnya berdegup liar, ia mundur, tapi lampu minyak di sudut berkedip 2 kali, lalu mati. Dalam gelap ia mendengar sesuatu bergerak cepat di lantai, berat, seperti telapak binatang besar. Pandu buru-buru keluar, menutup pintu rapat-rapat. Dan ketika menoleh ke lorong, Nyai Rasmi sudah berdiri di ujung, menatapnya tanpa kedip. Senyumnya tipis, tapi matanya memancarkan sorot yang membuat darahnya membeku. Pagi itu kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Pandu berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir desa, mengikuti petunjuk samar yang ia dengar dari bisik-bisik warga. Hanya Mbah Lur, dukun sepuh yang tinggal dekat sungai tua yang tahu cerita sebenarnya tentang keluarga Sari. Rumah panggung Mbah Lur berdiri di tepi tebing sungai berair hitam, terlindung bayangan beringin besar. Dari luar sudah tercium aroma rempah dan kemenyan yang bercampur amis tanah basah. Pandu sempat ragu untuk mengetuk, tapi sebelum sempat mengangkat tangan, pintu kayu itu terbuka sendiri. Di dalam, Mbah Lur duduk bersila di atas tikar lusuh. Matanya yang putih keruh menatap Pandu seolah menembus kulit dan tulang. "Kamu menantu Nyai Rasmi," katanya lirih, tapi nadanya seperti mengunci udara di dada Pandu. "Kau harus tahu, ada harga yang selalu dibayar untuk emas yang tak pernah habis." Pandu menelan ludah, jantungnya berdetak cepat.
Mbah Lur mulai bercerita, puluhan tahun lalu, leluhur keluarga Sari mengikat perjanjian dengan macan hitam, makhluk gaib penunggu hutan utara. Imbalannya adalah kekayaan tanpa batas, tapi tiap 3 bulan, 1 nyawa harus diserahkan. Tumbal manusia dipilih bukan secara acak, melainkan yang darahnya dianggap cukup kuat untuk memperbarui ikatan. Janur berdarah yang kau lihat, lanjutnya, itu tanda giliran. Dan kalau janur itu sampai tergantung di atap rumahmu, tak ada yang bisa kabur kecuali. Kalimat Mbah Lur terhenti ketika angin kencang menerobos rumah, menggoyang lonceng-lonceng kecil yang tergantung di langit-langit. Suara mereka berpadu menjadi dengungan aneh, seperti suara dengkur binatang besar. Mbah Lur menatap Pandu dengan tatapan berat. Kecuali kau berani memutus perjanjian itu. Tapi ingat, memutusnya berarti melawan makhluk yang sudah menganggapmu hutang hidup. Di luar, awan gelap mulai menggantung meski matahari belum lama naik. Pandu tahu ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu Pandu duduk di ruang tengah mencoba mencerna semua ucapan Mbah Lur. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Kalau Nyai Rasmi memang mewarisi pesugihan itu, di mana semua ritual sebenarnya dilakukan. Hujan mulai turun lagi, deras, menutupi suara langkahnya. Ketika ia berjalan mengitari rumah, Pandu menemukan sesuatu di bawah meja besar di ruang depan. Sebuah papan lantai yang warnanya sedikit berbeda. Saat ia ketuk, bunyinya hampa. Dengan nafas memburu ia mencongkel papan itu. Engsel kayu terbuka, menguak tangga kayu sempit yang menurun ke kegelapan. Udara dingin dan lembab menyembur keluar, bercampur aroma anyir dan kemenyan. Pandu menyalakan senter kecil dari ponselnya dan mulai menuruni tangga. Semakin ke bawah, suara hujan di atas lenyap, digantikan bunyi tetesan air yang jatuh dari langit-langit batu. Ruang bawah tanah itu luas, dindingnya dari batu hitam yang basah. Di tengahnya ada lingkaran tanah kosong yang dikelilingi simbol-simbol aneh. Aksara Jawa kuno yang diukir dalam-dalam. Sebagian masih basah oleh cairan merah gelap. Di sudut tergeletak deretan topeng kayu wajah manusia, matanya dilubangi. Pandu meraih salah satunya, tapi begitu tangannya menyentuh, suara geraman rendah terdengar di belakangnya. Ia memutar badan, dan di luar lingkaran simbol itu, 2 mata kuning menyala menembus gelap. Tubuhnya besar, bahunya setinggi dada Pandu, dan moncongnya memperlihatkan deretan taring panjang. Macan hitam, tapi gerakannya terlalu hening untuk hewan biasa. Pandu mundur. Kakinya mengenai sesuatu yang dingin dan keras. Ia menunduk dan melihat bingkai foto dirinya diikat dengan benang merah. Separuhnya sudah tertutup tanah. Jantungnya berdegup tak terkendali. Ia sadar ini bukan sekadar tempat ritual. Ini altar untuk menandai tumbal berikutnya. Dan semua tanda mengarah padanya. Sejak malam ia menemukan ruang bawah joglo. Pandu hidup dengan nafas yang selalu setengah tertahan. Setiap suara, setiap bayangan terasa seperti pertanda bahwa waktunya semakin dekat. Hari itu hujan turun tanpa jeda. Pandu duduk di kamar, menggenggam erat keping emas yang diam-diam ia ambil dari lemari. Pikirannya penuh tanda tanya, sampai ia melihat sesuatu di meja ruang tengah. Sebuah buku bersampul kulit hitam, tebal dan berdebu, dengan benang merah mengikatnya. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Pandu membuka simpul benang itu. Halaman-halaman di dalamnya penuh catatan tangan Nyai Rasmi, daftar nama dan tanggal. Banyak diantaranya adalah nama warga desa yang Pandu kenal, dan semuanya berakhir dengan huruf X merah. Ia membalik lembaran terakhir, dan dadanya seakan dihantam ombak dingin. Di sana terpampang foto dirinya, diikat dengan benang merah, menempel di tengah lingkaran tinta hitam. Di bawahnya tertulis tanggal, 2 hari lagi. Langit di luar mendadak berkilat, petir menyambar begitu dekat hingga kaca jendela bergetar. Pandu tersentak, dan dari pantulan kaca, ia melihat Nyai Rasmi berdiri di belakangnya. Suaranya pelan, namun setiap kata seperti menancap di kulit. Dan kau harus paham, yang dipilih tak bisa menolak. Pandu mencoba mundur, tetapi kaki Nyai Rasmi melangkah maju.
Gaunnya menyapu lantai dengan suara seperti kain basah. Matanya menatap Pandu, mata yang seolah memancarkan bayangan seekor macan besar di dalam pupilnya. Di luar hujan makin deras. Pandu sadar, ia punya waktu hanya 2 malam sebelum dirinya menjadi sesaji, atau harus melawan kekuatan yang bahkan namanya pun takut ia ucapkan. Langit malam itu tampak seperti kain hitam yang disobek petir. Kilatnya memanjang bagaikan urat cahaya di perut langit. Angin membawa aroma kemenyan dan bau darah segar. Campuran yang membuat Pandu merasa seakan setiap napasnya adalah bagian dari sebuah mantra kuno. Di ruang tengah joglo, lantai kayu telah dibersihkan hingga licin. Namun di tengahnya kini terbentuk lingkaran besar dari berlapis-lapis janur kuning, diwarnai cipratan merah yang belum kering. Lilin-lilin hitam berjejer di sekelilingnya. Apinya kecil, namun nyalanya tak goyah, meski pintu dan jendela terbuka lebar. Nyai Rasmi duduk di dalam lingkaran, matanya terpejam. Bibirnya bergerak melafalkan tembang yang tak pernah Pandu dengar. Suaranya berat, berlapis-lapis, seakan disuarakan oleh banyak mulut sekaligus. Di sekeliling joglo, keluarga besar Sari duduk membentuk lingkaran luar. Wajah-wajah mereka datar, mata terarah ke Nyai Rasmi, seolah dihipnotis. Sari sendiri duduk di sisi ibunya, kepalanya menunduk, tapi sesekali melirik Pandu dengan tatapan yang tak mampu ia terjemahkan, antara iba, pasrah dan takut. Petir menyambar tepat di belakang rumah, menyinari sesuatu di luar. Bayangan besar, 4 kaki, dengan ekor panjang dan kepala binatang. Ketika petir memudar, cahaya lilin memperlihatkan 2 mata kuning yang kini muncul di ambang pintu. Suara gamelan lirih mulai terdengar, entah dari mana asalnya, namun bukan irama manusia, melainkan hentakan logam yang berderak seperti tulang-tulang dipukul. Nyai Rasmi membuka mata. Waktunya Pandu. 2 lelaki bertubuh kekar dari lingkar luar berdiri, berjalan ke arah Pandu, menggenggam lengannya erat-erat. Pandu berusaha melepaskan diri, tapi kulit mereka terasa dingin dan keras. Dingin seperti batu yang lama terkubur di dasar sungai. Di luar kilatan petir memperlihatkan jelas sosok macan hitam raksasa berdiri di ujung halaman. Kepalanya menunduk rendah, siap melangkah masuk. Pandu tahu ritual telah dimulai, dan malam ini mungkin tak akan ada fajar untuknya. Kilatan petir memecah kegelapan, dan dalam sekejap cahaya itu, Pandu melihat 2 sosok kekar yang mencengkeram lengannya. Namun entah dari mana, adrenalin memberinya kekuatan tak biasa. Ia menghentakkan tubuhnya, membuat salah satu terhuyung mundur. Lilin-lilin hitam di lantai padam nyaris bersamaan, seolah malam itu sendiri ikut membantu. Pandu berlari menembus pintu joglo. Hujan menghantam wajahnya, dingin dan berat. Di belakang suara Nyai Rasmi melengking memanggil sesuatu dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suara itu disambut oleh raungan rendah, bukan raungan manusia. Tanah becek membuat langkahnya terpeleset beberapa kali, tapi ia tak berhenti. Jalan desa yang biasanya terasa panjang, kini seperti berubah menjadi lorong sempit yang mengarah ke hutan utara. Kilatan petir berikutnya menampakkan siluet pepohonan beringin raksasa. Akar-akar mereka terjulur seperti jemari yang siap meraih mangsa. Lalu ia mendengarnya, hentakan kaki besar di belakangnya. Bukan langkah manusia, terlalu berat, terlalu cepat. Pandu menoleh sekilas. 2 mata kuning menembus gelap mendekat, seolah melayang di antara batang pohon. Ia memaksa tubuhnya masuk lebih dalam ke hutan. Hujan di sini terasa aneh. Tetesannya jatuh lambat, seakan waktu di dalam hutan tidak sama dengan di luar. Tapi suara pengejarnya justru semakin jelas, bercampur dengan napas panas yang kini nyaris membelai tengkuknya. Di kejauhan di sela kabut, Pandu melihat cahaya kecil dari kubu Kreyot. Satu-satunya kemungkinan tempat ia bisa berlindung, tapi langkahnya mulai berat, dan tanah di bawah kaki seolah berubah menjadi lumpur yang mencoba menelannya. Ruangan besar memecah sunyi, menggetarkan udara. Pandu tahu, ia hanya punya beberapa detik untuk memutuskan, menyerah pada tanah yang menariknya, atau memaksa tubuhnya mencapai cahaya terakhir itu. Pandu memaksa tubuhnya keluar dari lumpur. Setiap langkah terasa seperti melawan tarikan ratusan tangan yang berusaha menahannya. Cahaya dari kubu Kreyot itu semakin dekat. Namun begitu ia tiba, ia sadar itu bukan gubuk.
Di hadapannya terbentang kompleks makam kuno, nisan-nisan batu berlumut berdiri miring, sebagian patah dimakan waktu. Cahaya yang ia lihat tadi berasal dari lentera tua yang tergantung di cabang pohon beringin besar di tengah area itu. Lentera berayun pelan diterpa angin, membuat bayangan nisan bergerak seperti barisan orang yang berdiri menatapnya. Suara hujan di sini terasa jauh, seakan teredam. Tapi Pandu mendengar bisikan samar di telinganya. Banyak suara, tumpang tindih, berdesis dengan nada yang sama. Kami pernah diundang. Pandu memutar kepala, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, di sela kabut tipis ia mulai melihat mereka. Sosok-sosok pucat berdiri di dekat nisan masing-masing. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam penuh kesedihan. Beberapa tampak muda, beberapa tua, namun semuanya memandang Pandu dengan tatapan yang menusuk. Salah satu sosok, seorang lelaki tua dengan lubang gelap di dada, melangkah maju. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun pesan itu langsung meresap ke dalam kepala Pandu. Potong ikatannya sebelum fajar. Di kejauhan raungan macan hitam terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Lentera di beringin bergoyang keras, apinya berkedip-kedip seperti akan padam. Arwah-arwah itu mulai memudar, tapi sebelum hilang, mereka menunjuk ke arah utara, ke jalur sempit yang dipenuhi akar pohon. Pandu mengerti, jalur itu mungkin satu-satunya jalan keluar atau jalan menuju perhitungan akhir. Pandu tiba di tepi hutan saat hujan mulai mereda, nafasnya tersengal, jemarinya menggenggam jimat pemberian Bahlur. Sepotong tulang kecil yang diikat benang merah, terasa hangat seolah menyimpan detak sendiri. Dari balik pepohonan, ia melihat rumah joglo berdiri muram di bawah langit kelabu. Asap tipis keluar dari atapnya, membawa aroma kemenyan yang pekat, bercampur bau daging terbakar. Di teras, Nyai Rasmi duduk bersila, matanya terpejam. Suara tembangnya menggema seakan langit dan bumi ikut menunduk mendengarnya. Pandu melangkah masuk ke halaman. Tanah di bawah kakinya seakan menolak pijakan, licin dan hidup seperti kulit ular. Saat ia menginjak ambang pintu, semua lilin hitam di dalam ruangan menyala sendiri. Nyalanya bergerak mengikuti dirinya. Di tengah lingkaran janur dan darah, patung macan hitam kini retak, dan dari celahnya merembes cairan merah gelap. Retakan itu semakin lebar, hingga cakar besar menembus keluar. Disusul moncong penuh taring, mata kuningnya menatap Pandu dengan amarah purba. Kau kembali untuk mati di tempatmu seharusnya. Suara Nyai Rasmi bergema, kali ini bercampur raungan makhluk itu. Pandu meraih jimatnya dan menghunus parang tua yang ia temukan di hutan. Ia melangkah masuk ke lingkaran, meski udara di dalamnya terasa seperti menelan paru-parunya dari dalam. Petir menyambar menyinari pertempuran yang pecah, cakar melawan besi, mantra melawan teriakan manusia. Setiap ayunan parang memantulkan cahaya kilat, setiap benturan disambut oleh jerit gaib dari dinding-dinding rumah. Di luar angin mengamuk, pintu dan jendela terbanting keras. Tapi Pandu hanya fokus pada satu hal, menghantam makhluk itu di tengah matanya, tepat sebelum lingkaran janur kembali menyala. Fajar belum sempat muncul ketika teriakan Nyai Rasmi mengguncang udara, bercampur raungan macan hitam yang terdengar seperti guntur dari perut bumi. Pandu, dengan tubuh berlumur lumpur dan darah, entah miliknya atau bukan, berdiri di tengah lingkaran janur yang kini terbakar perlahan. Nyala apinya menjilat ke atas, seakan ingin menjilat langit. Parang tua di tangannya bergetar, tapi ia tetap menatap lurus makhluk itu. Jimat Bahlur yang tergenggam di tangan satunya menyala samar, memantulkan cahaya ke mata kuning sang penjaga pesugihan. Macan hitam itu merunduk, siap menerkam. Pandu melangkah maju, menembus nyala api janur yang seharusnya tak bisa dilalui manusia. Teriakan keluarga besar Sari meledak di sekelilingnya. Sebagian roboh, seolah terdorong oleh kekuatan tak kasat mata. Nyai Rasmi berusaha merapal mantra, tapi suaranya tersendat ketika parang Pandu menghantam jimat yang tergantung di leher patung macan hitam, pusat perjanjian mereka. Suara ledakan gaib mengoyak udara, angin panas menyapu ruangan, memadamkan semua lilin. Cahaya terakhir yang Pandu lihat adalah tubuh macan hitam itu meledak menjadi serpihan asap.
menghilang ke pusaran gelap yang terbentuk di tengah lingkaran. Ketika Pandu sadar kembali, joglo itu sudah terbakar, tiang-tiang kayu runtuh, dan di antara kepingan api, ia melihat Sari berdiri. Wajahnya tenang, bibirnya bergerak tanpa suara. Entah itu permintaan maaf atau perpisahan, sebelum sosoknya terurai menjadi kilatan cahaya dan hilang bersama retakan terakhir atap rumah. Pandu melangkah keluar halaman, hanya membawa cincin kawin Sari yang kini terasa hangat di telapak tangan, seperti bara yang masih menyimpan sisa napasnya. Di kejauhan, dari arah hutan, suara gamelan lirih terdengar lagi, nada yang sama seperti malam-malam sebelumnya, seolah perjanjian itu tidak pernah benar-benar berakhir. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.